Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Masih semangat ya untuk belajar ya. Baik, pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang agama ya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ikuti dengan saksama baik-baik. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, izinkan Pak Guru untuk mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, semuanya masuk ya. Masuk. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang bolos ya, nggak ada yang nggak masuk, artinya nggak ada yang ketinggalan belajar. Betul. Oke, pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi agama dan kita akan memulai belajar dengan mengucapkan ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum itu Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu nih, ada yang tahu rukun Islam? Baik, coba sebutkan. Betul sekali, rukun Islam ada 5. Ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat itu bersyahadat, sholat itu ibadah utama kita ya. Kita sudah tahu lah, sholat kita melakukan setiap hari dan setiap waktu. Nah, yang ketiga ini zakat. Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu, ada yang tahu tentang zakat? Ada yang tahu tentang zakat? Coba memberi sebagian harta kita kepada orang lain. Betul sekali. Jadi pada tema hari ini kita akan belajar tentang zakat. Oke. Nah, langsung kita ke PowerPoint ya. Pelajaran 4, memahami zakat. Isi materi yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, pengertian zakat. Kedua, macam-macam zakat. Ketiga, orang yang berhak menerima zakat. Keempat, hikmah zakat. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin menjelaskan tentang pengertian zakat dulu ya, dengan memberi contoh. Misal ada orang miskin bertemu dengan orang kaya. Orang miskin ini kekurangan harta. Dia punya harta tapi kekurangan. Dia punya makanan tapi kekurangan juga. Pokoknya hidupnya dalam keadaan yang susah, seperti itu. Sedangkan yang orang kaya ini dia punya harta yang banyak, dia punya makanan yang banyak, pokoknya dia punya segalanya yang berlebih gitu, yang banyak. Nah, ketika mereka bertemu, Pak Guru ingin bertanya, apa yang diwajibkan orang kaya terhadap orang miskin ketika melihat orang miskin dalam keadaan susah? Ada yang tahu? Coba Anda. Betul, dengan membantunya. Seperti itu. Membantunya dengan apa? Dengan memberi sebagian harta kita kepada orang miskin tersebut atau orang yang membutuhkan. Jadi arti zakat yang lebih simpel adalah membagi sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Seperti di PowerPoint ini ya. Sini ada di PowerPoint ada zakat menurut bahasa, yang artinya penyucian dan pertambahan. Itu menurut bahasa, karena zakat istilah dari bahasa Arab. Ini menurut bahasa saja ya, tapi menurut istilah umum itu, atau menurut istilah, adalah memberi sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan atau orang yang berhak menerima. Seperti itu. Kita lanjut, yang kedua adalah hukum zakat. Hukum zakat ini wajib ya anak-anak, karena zakat berasal dari rukun Islam. Jadi wajib untuk kita kerjakan bagi setiap muslim. Oke, lanjut yang ke macam-macam zakat. Ada 2 ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kita jelasin dulu tentang yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah itu dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Oke. Jadi untuk menyucikan jiwa kita, seperti itu ya. Dalam setahun sekali kan kita ketemu bulan Ramadan. Nah, di akhir bulan Ramadan kita bayar zakat fitrah untuk menyucikan jiwa kita dari segala maksiat dan kesalahan kita. Zakatnya itu berupa makanan pokok atau bisa diganti dengan nilai uang atau alat tukar, seperti itu. Nah,
Nah, yang kedua ini zakat mal. Nah, kalau tadi zakat fitrah cuma di akhir bulan, kalau zakat mal bisa kapanpun sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan nisabnya seperti itu. Jadi zakat mal itu lebih banyak, lebih bervariasi. Seperti di PowerPoint ya, ada binatang ternak, ada sapi, kambing, segala macam ya, unta. Yang kedua itu emas dan perak. Kalau sekarang mungkin lebih contohnya lebih relevannya itu adalah uang ya. Terus ada juga hasil pertanian tuh seperti makanan pokok ya. Terus hasil perdagangan juga ada. Jadi hasil perdagangan itu adalah hasil keuntungan seperti itu. Yang kelima adalah rikas atau barang temuan seperti itu ya, barang-barang berharga yang ditemukan di jalan yang berupa harta terpendam seperti emas dan perak seperti itu. Nah, yang selanjutnya ya, orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 teman-teman ya, anak-anak ada 8. Ada fakir yang pertama, fakir orang yang benar-benar nggak punya pekerjaan seperti itu. Miskin orang yang punya pekerjaan cuman masih kekurangan seperti itu. Amil adalah panitia zakat atau yang mengelola zakat kita seperti itu. Yang keempat, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah riqab itu adalah budak atau hamba sahaya. Ini terjadinya di zaman dahulu ya, khususnya di zaman Nabi Muhammad seperti itu. Yang keenam, gharim ini yang punya utang tapi utangnya tuh terlalu gede, terus dia nggak bisa melunasinya seperti itu, maka mereka berhak menerima zakat. Yang ketujuh, sabilillah atau yang berada di jalan Allah, atau istilah kita mah jihad seperti itu. Kalau zaman dulu identik jihad dengan perang, kalau sekarang jihad kita adalah dengan menuntut ilmu seperti itu. Yang kedelapan adalah ibnu sabil atau yang berada di perjalanan atau musafir seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, kita sudah ngomong tentang hukum zakat, artinya bahkan orang-orang yang menerimanya. Apa sih hikmah dari zakat ini? Apa sih sebenarnya manfaat dari zakat ini? Manfaat dari zakat adalah pertama, menolong kaum duafa, seperti orang kaya menolong orang miskin. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir biar kita nggak pelit. Ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat atau seperti meniadakan yang namanya pencopet, pencuri seperti itu. Kalau kita ngasih zakat, otomatis orang-orang miskin ini yang dulunya miskin nggak jadi pencopet, nggak jadi pencuri seperti itu. Yang keempat, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat zakat, otomatis kita melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Terus Allah pun senang kepada kita dengan memberi ganjaran yang baik untuk kita. Akhirnya kita menjadi orang yang bersyukur seperti itu. Yang kelima, membangun kasih sayang antar sesama. Jadi kalau kita ngasih zakat kepada orang yang membutuhkan, otomatis orang tersebut akan bahagia. Kita pun akan bahagia karena kita bisa membuat orang tersebut bahagia dengan bantuan kita seperti itu. Baik, langsung saja ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini atau materi ini adalah zakat itu perintah Allah yang wajib kita kerjakan, yang berupa membagi sebagian hasil kita atau harta kita kepada orang yang membutuhkan agar kita bisa menolong sesama. Ketika kita menolong sesama, artinya kita bisa membuat kebahagiaan antar sesama kita seperti itu. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga paham ya. Semoga paham. Kalau nggak ada yang paham, nanya guru aja, nanya Pak Guru. Terus kita akhiri dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum bubar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesudah belajar. Ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup hari ini.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.